Dan ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Julian Robert dalam channel M Julian Robert, ruang informasi sebar inspirasi. Hari ini khusus kita kedatangan seorang tamu. Kita akan membahas dalam podcast Muhammad Julian Robert ya. Dan dalam podcast kali ini kita akan membahas tema yang lagi viral di internet, yaitu tentang film KKN Desa Penari. Nah, namun yang akan kita bahas ini adalah dari perspektif dan sudut pandang Islam. Akan kita bahas dan ulik terkait dengan menariknya film KKN yang sekarang lagi viral di Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dalam podcast Muhammad Julian Robert. Mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Amin, ya Allah. Ini kita di sela-sela kesibukan. Terima kasih Ustadz nih atas kehadirannya. Sama-sama. Mungkin Ustadz sebelum kita tanya-tanya nih, boleh perkenalan dulu Ustadz? Ya, saya Totong Munandar Hilmi, asli dari Kabupaten Subang, dan sehari-hari saya sebagai seorang guru di SMP IT Alami dan juga kepala bidang dakwah di Yayasan Robitoh Subang, dan juga sehari-hari membina beberapa majelis taklim. Luar Itu biasa. mungkin yang bisa disampaikan untuk sementara ini. Iya. Ya. Jadi memang padat Ustadz ya, karena dengan amanah yang begitu banyak, bergerak di bidang dakwah gitu, hampir tiap hari Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah masih dipercaya oleh umat. Iya, luar biasa. Masa pandemi kemarin ini Ustadz, banyak kegiatan-kegiatan keislaman yang tidak bisa menghadirkan banyak orang Ustadz ya. Betul. Tapi alhamdulillah kemarin karena teknologi Zoom ya, Iya. kita masih menjalankan kegiatan dakwah itu hanya mungkin sangat terbatas sekali. Sangat terbatas ya. Jadi banyak kegiatan yang dialihkan dari offline menjadi online Ustadz ya. Betul sekali. Ya. Luar biasa. Ini semangat dari beliau ini mudah-mudahan bisa ditularkan kepada generasi-generasi muda, Amin, amin. khususnya yang ada di Kabupaten Subang. Amin. Ustadz, nih kita kembali lagi kepada tema nih terkait dengan film KKN Desa Penari yang sedang viral di Indonesia, Ustadz. Ya. Nah, banyak nih mungkin beberapa orang yang bertanya-tanya, yang viral di film ini tuh adalah salah satunya katanya ada salah satu pemeran memiliki sebuah khodam atau jin gitu ya, yang dimana dikisahkan di dalam film ini ya, ataupun di dunia nyatanya itu sebagai jin pelindung. Nah ini dari sudut pandang Muslim ini, jin atau khodam ini seperti apa, Ustaz? Ya, baik. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa jin itu ada karena Allah sudah menyampaikan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Secara umum, secara gamblang sudah ada dalil bahwa jin itu ada. Hanya kemudian kita pahami bahwa jin itu ada di alam gaib. Alam yang tidak terjamah oleh panca indera kita sebagai manusia. Maka akhirnya kita juga menemukan sebuah informasi lain dari ayat yang lain bahwa sesungguhnya innahu yarakum, jin itu bisa melihat kalian. Huwa wa qabiluhu, dia dan reng-rengannya itu bisa melihat kalian gitu. Tetapi kemudian min haitsu la tarawnahum, tapi kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi meskipun jin itu ada dan Allah sudah menciptakan sebagai makhluk yang juga harus beribadah kepada Allah, tetapi jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Maka kalau kita mendengar kata-kata khodam itu kan dari kata khodim, artinya pembantu, pelayan, orang yang bisa disuruh gitu ya, orang yang bisa diberikan tugas apa gitu oleh yang memilikinya. Maka itu harus dipertanyakan gitu, karena sesungguhnya kita sudah beda alam, sudah terpisahkan bahwa itu di alam gaib, kita di alam zahir, di alam nyata, sehingga bahasa-bahasa bahwa dia punya khodam, bahwa dia punya pelindung, dia punya pembantu, sebetulnya ya dalam konteks akidah itu hanya rekayasa dia saja. Oke, iya.
Menarik ya teman-teman ya. Saya juga baru tahu nih artinya bahwa khodam ini berasal dari kata khodim ya. Khodim yang artinya itu adalah sebuah pelayan atau pesuruh gitu kan. Nah ini juga yang sering kita dengar bahwa katanya seseorang itu dikasih dari kakeknya, bapaknya untuk melindungi gitu kan, disuruh juga gitu ya. Hanya tadi kata Ustadz poin pentingnya di sini adalah kita itu sudah beda alam gitu kan. Tidak ada urusan kita dengan mereka saat ya. Jadi ini juga menjadi sebuah pertanyaan lah ketika mereka bisa disuruh-suruh oleh kita. Apakah memang dalam konteks ini manut atau rekayasa mereka supaya kita terjebak ke dalam pola pikir mereka Sat ya? Iya. Kan jin itu juga sama dengan manusia. Ada yang dirasuki setan ya. Sehingga ada kita sebut dengan jin kufur begitu. Nah, kemudian pada prinsipnya jin itu selalu berorientasi kepada untuk mencelakakan manusia. Pada prinsipnya Sat. Menipu manusia sehingga manusia kemudian dia terpedaya karena ulah jin itu gitu. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam sebuah kitab bahwa inna syaitona ya, sesungguhnya setan itu fi sya'nihi ayyukadziba, pada prinsipnya selalu berdusta, selalu berbohong. Maka kalau ada orang mengatakan saya punya khodam dari bangsa jin atau apa istilahnya begitu, itu semua dalam rangka dia sendiri sudah merasa diperdaya gitu oleh makhluk yang dia sebutkan itu. Karena pada prinsipnya jin-jin yang model begini ingin mencelakai manusia. Maka lihat nanti dalam proses kepercayaan ya kita muslim, tapi ada orang juga mempercayai itu, yang akhirnya mungkin nanti harus memberikan apalah sesaji, memberikan apalah, karena memang bersyarat, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia, tidak ada lillahi ta'ala juga berharap yang banyak kepada si orang yang mengakui memiliki khodam itu. Ustaz ya, terkait dengan film KKN ini karena memang relate banget dengan kondisi yang ada di Indonesia gitu. Dan tidak banyak orang tahu yang akhirnya menelan mentah-mentah opini yang berkembang di masyarakat. Nah, ada juga sebuah opini yang mengatakan bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan didampingi atau terlahir juga jin atau khodam yang baru. Itu benar nggak, Sat? Iya, memang jadi gini ya, sebetulnya kita tuh dari awal sudah ingin memahamkan bahwa jin itu ada tapi berbeda alam dengan kita, sehingga tidak ada satu relationship yang khusus antara jin dengan manusia. Karena hanya Nabi Sulaiman yang bisa menguasai jin. Bahkan ketika itu ada jin ifrit yang ingin mengganggu sholatnya Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian Rasul menangkap jin ifrit itu dalam bentuk wujud yang lain. Kemudian sempat mau ditahan sampai besok biar sahabat tahu, tapi Nabi melepaskannya. Karena Nabi ingat bahwa hanya Nabi Sulaiman lah yang bisa menguasai jin. Di luar itu tidak ada, bahkan Nabi Muhammad pun merasa tidak memiliki kompetensi untuk menguasai jin ifrit itu. Ada uji kompetensi Sat ya? Nabi Muhammad juga tidak ingin melampaui apa yang disampaikan Nabi Sulaiman bahwa aku ingin menguasai seluruh apa yang bisa aku kuasai, termasuk tadi binatang dan jin itu gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa betul di awal Robert mengatakan jangan menelan mentah-mentah gitu. Karena film itu kan industri. Kadang punten ya, ngukurnya dari sisi disukai atau tidak disukai oleh masyarakat. Bab konten itu kadang-kadang nomor sekian untuk pertanggungjawabannya gitu. Maka kembali kepada bahwa setiap makhluk, setiap manusia yang lahir itu membawa khodam, ya ini harus ada dalil, harus ada keterangan yang kalau ayat apa, kalau hadis sahih itu bagaimana. Faktanya kan ya manusia lahir dia sendiri gitu. Manusia itu lahir sendiri dalam keadaan fitrah, nanti lingkunganlah orang yang akan memberikan warna bagi dia, dan tidak disangkut paut dengan bahwa dia memiliki khodam atau pendamping dari bangsa jin, tidak ada. Jadi memang masuk akal juga Sat ya, bahwa Nabi Muhammad sendiri pun
Dia melihat bahwa yang memiliki kuasa atas izin Allah untuk memerintah, untuk melakukan apapun terhadap bangsa jin itu hanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nah, ini harus menjadi sebuah prinsip dasar bagi umat Muslim. Dan ini mereknya. Dan ini kira-kira kalau misalnya ada bangsa jin dianggap membantu manusia, ada kuasa nggak bagi mereka membantu kita, Sat? Jin itu? Iya. Manusia itu kan banyak akal ya. Iya. Selalu mencoba untuk hal-hal baru di luar kebiasaan dirinya. Sehingga tidak sedikit ada di antara manusia yang minta bantuan, yang minta pertolongan kepada bangsa jin. Iya. Ini sangat jelas dalam surat jin juga sudah disampaikan bahwa ada banyak laki-laki, orang-orang dari bangsa minal insi, dari bangsa manusia yang ya'udzuna, mereka minta perlindungan, minta bantuan, minta tolong kepada bangsa jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rohako. Yang terjadi adalah justru akan menambah masalah, menambah kerugian, menambah kesengsaraan bagi umat manusia. Jadi sekali lagi bahwa upaya yang dilakukan manusia untuk minta tolong ke bangsa itu sesungguhnya tidak memberikan kemaslahatan yang signifikan, sebetulnya malah justru akan menimbulkan nanti kemadaratan dalam dirinya. Iya. Gitu. Saya jadi teringat ada hadis atau apa ya mengatakan bahwa sebaik-baiknya jin ataupun setan adalah seburuk-buruknya manusia, Sat ya. Iya. Jadi sebenarnya yang dikatakan jin muslim ataupun tidak muslim, sebaik-baik mereka tingkatan terburuknya kita, Sat ya. Betul. Apalagi kalau kita sebagai manusia meminta bantuan kepada mereka ataupun mereka membantu kepada kita. Tadi prinsip dasar yang dikatakan Ustaz adalah tidak ada bantuan yang gratis, tidak ada makan siang yang gratis. Nah, ini yang bahayanya itu. Kalau mereka kan sudah di hari awal diciptakannya manusia di muka bumi kan udah ada upaya, Sat ya, untuk menggiring kita kepada pikiran-pikiran mereka yang membawa kita kepada kesesatan, Sat ya. Ini luar biasa juga nih teman-teman nih. Jadi sedikit pencerahan lah terkait dengan bahwa jin dan manusia ini, karena kan di Indonesia, Sat ya, di Indonesia banyak orang-orang yang meyakini bahwa ini ada perbuatan jin, ada ini jin baik dan ini jin yang tidak gitu, Sat ya. Kembali lagi nih, saya mengulik terkait dengan yang ada di film ya, bahwa di dalam film tersebut ataupun di kisah nyatanya ada sebuah tempat yang tidak boleh dikunjungi karena dianggap bahwa tempat tersebut adalah tempatnya atau sarangnya dunia lain gitu, Sat. Padahal kan kita di bumi ya gitu kan. Tapi beberapa orang di film tersebut meyakini bahwa ini adalah dunia lain. Nah, terus ada yang saya lihat juga di film tersebut banyak nih sesajen-sesajen gitu, Sat ya. Sesajen. Walau alam apakah yang menaruh itu memang warga muslim ataupun tidak, tapi yang jelas kelihatannya di dalam film itu banyak orang-orang muslim gitu kan, karena kan mayoritas kita muslim di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud dengan ini adalah batas wilayah dunia kita dengan dunia lain gitu kan, terus juga ini menjadi sebuah tempat yang keramat karena diisi oleh bangsa mereka gitu kan. Apakah dalam Islam itu ada tempat semacam itu, Sam? Dan apakah kalau ada tempat semacam itu kita sebagai manusia perlu memuliakan mereka dengan menyimpan sesajen atau apa? Itu gimana, Sam? Iya. Memang saya akhirnya juga lihat beberapa review film itu ya. Karena kalau film utuhnya kan harus ke bioskop ya. Dan kita belum ada agenda untuk ke bioskop. Sibuk, Sat ya? Ya nggak sibuk juga sih, belum niat aja. Tapi dari potongan-potongan behind the scene, kemudian reviewnya juga ada adegan di mana seorang mahasiswi kaget karena ada sesajen. Betul. Sesajen yang ada di dekat sebuah pohon begitu ya. Dan itu memang fakta di sekitar kita banyak gitu. Misalnya kalau kita berkunjung ke Bali misalkan ya, atau berkunjung ke tempat-tempat yang memang kultur adatnya sangat kuat, ya kita akan menemukan tempat-tempat yang di situ ada sesajen. Termasuk mungkin di Subang juga masih ada gitu ya. Apakah itu nanti bunga-bunga atau makanan atau buah-buahan, ya itu sesuai dengan
kultur yang ada di masyarakat setempat. Nah, tempat itu biasanya dianggap keramat, kan keramat itu dikata karomah ya, artinya mulia gitu. Mungkin punya histori tempat ini dulu adalah tempat yang didiami oleh sosok yang dianggap baik, yang dianggap mulia, dan mereka sudah tidak ada. Atau sebaliknya, tempat ini dianggap dulu dihuni oleh orang jahat, sehingga kita perlu untuk memberikan sesajen atau sajian, kan dari kata sajian, sesuatu dalam rangka untuk mungkin orang Sunda bilang nyuguhan gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang sudah meninggal, kan tadi kita didefinisikan dulu mungkin ada tempat ini dihuni oleh siapa gitu. Nah, ketika dia sudah meninggal, kan dalam konteks Al-Quran, ruh itu kan urusan Allah. Orang kalau sudah meninggal, ruh itu satu, kalau banyak arwah ya. Ruhnya itu sudah ada di sisi Allah gitu. Dia nggak kemana-mana gitu. Nggak marakayangan, nggak gentayangan, apalagi membutuhkan makanan atau sesajen itu enggak. Ruh itu sudah disimpan di sisi Allah, di alam barzah itu. Nah, maka perlu teman-teman pahami bahwa kita harus agak berpikir luas bahwa memang kultur kita ini kan dulu Hindu dan Buddha, ya, sehingga ketika masuk ke dalam agama Islam kan juga para wali dulu ya mungkin belum sepenuhnya menghapus itu, sehingga masih ada proses adaptasi gitu. Nah, sehingga mungkin proses adaptasi yang belum terselesaikan gitu ya dalam dakwahnya, sehingga ada di antara kita kaum muslimin yang masih juga percaya dengan masalah sesajen itu. Padahal bagi kita tidak ada istilah kita memberikan makanan, susuguhan untuk bangsa halus atau siapapun yang sudah kita anggap dia soleh, dia baik dan sudah meninggal, sudah beda alam lagi. Dia sudah di sisi Allah ruhnya, kita di dunia hanya bisa berikhtiar. Dan kemudian tadi ya ada tempat-tempat yang katanya tidak boleh untuk didatangi, sakral, nggak boleh dikunjungi. Kalau nanti kalau dikunjungi akan berdampak apa? Itu kan sugesti sebetulnya. Ya, tidak ada dalam konteks ajaran kita nih yang Muslim ini bahwa ini tempat ini nggak boleh. Selama itu memang tidak ada bahaya yang secara syariat, gitu ya, logika ada binatang buas, nggak masalah gitu. Silahkan, tetapi mungkin yang ingin disampaikan di film ini adalah bagaimana kita menghargai apa sih adat gitu, kebiasaan lingkungan setempat. Tetapi jangan terlalu ekstrim memandang bahwa ini berakibat akan apa dengan nyawa kita, ancamannya akan bagaimana. Nah, ini sesuatu yang ya tadi kan setan itu kan begitu kepengennya. Kita dibikin ribet, kita dibikin susah, kita dibikin terpedaya, kita dibikin sesat oleh gangguan-gangguan pikiran yang kita bentuk sendiri. Gitu. Makanya ini penting sekali untuk dipahami bahwa tidak hanya kita sebagai masyarakat, namun juga para pemangku kebijakan juga harus memahami bahwa jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang membuat masyarakat jadi jadi takut, jadi tidak bebas gitu. Saya setuju kalau kita menghargai sebuah adat, tapi jangan kemudian menjadi hal yang menakutkan, ekstrim, yang sehingga tatanan itu jadi berubah. Jadi ya memang tadi kan kembali ya bahwa ada bentuk adaptasi bentuk adaptasi, dan mungkin kalau untuk konteks sekarang itu dalam ini lakum dinukum waliyadin keyakinan kita sebagai masyarakat muslim, keyakinan teman-teman yang bukan beragama muslim gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang bagi kita itu suka mencampur adukan Nah, ini yang bisa yang jadi sering jadi persoalan, dan kadang-kadang juga terjadi di masyarakat itu campuran-campuran ini akhirnya kita nggak tahu nih ini dalilnya dari agama kita kah atau dari agama lain kan, sehingga membentuk dalam sebuah kehidupan kita gitu Nah, ini menarik